sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi umat manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Sang Raja. Ada rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi umat manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Sang Raja. Ini kabar gembira bagi umat manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Sang Raja, mulia bagi Sang Raja, mulia bagi Sang Raja. Merry Christmas! Pada Natal 2020, pada masa sulit pandemi COVID-19, puji syukur pada Tuhan, keluarga Herlianto masih dapat mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan, untuk kemuliaan, untuk ketinggian bagi nama Tuhan. Selamat Natal, Tuhan memberkati.
Natal adalah pemberian Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Manusia-manusia yang berdosa. Bayi kecil yang lahir di kandang domba. Terbaring dalam kain lampin. Di dalam palungan. Tuhan sendiri memberikan itu semua bagi kita. Manusia-manusia berdosa. Sudah selayaknya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan di hari Natal ini. Berikan hatimu, berikan hidupmu, berikan seluruh talenta yang ada di dalam hidupmu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Selamat Natal saudara-saudara. Shalom, apa kabar semua? Natal datang lagi dan malam hari ini adalah malam Natal. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di malam Natal ini kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Perdengarkanlah Tuhan malam hari ini kebenaran firman Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkannya. Diberkatilah setiap orang di mana saja yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, saya yakin percaya kita malam hari ini udah gak sabar ya. Besok tanggal 25, hari tanggal 24. Nah, gak sabar juga rasanya kita mau ketemu ya, kumpul kan gitu ya. Udah lama banget kita gak kumpul. Tapi pandemi seiring dengan perjalanan waktu kita terus meningkat di Indonesia. Dan ini menyebabkan kita harus tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, cuci tangan. Dan itu menjadi salah satu panduan yang paling aman hari ini ya, yang direkomendasi oleh PBB, bahkan di seluruh dokter-dokter menyatakan demikian agar kita terhindar daripada wabah COVID-19. Nah, di dalam kondisi yang sukacita ini tentu saja di malam yang berbahagia ini saya pun ingin memberikan renungan buat kita sekalian yang berbahagia. Saya ambil kali ini dari kitab Titus Perjanjian Baru, Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayat ke-15. Saya bacakan demikian kabar sukacita untuk setiap orang. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.
Demikianlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu, dan janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, sekali lagi, Natal Tuhan sudah datang di tahun 2020. Ini malam Natal yang saya yakin percaya kita semua bersuka cita. Nah, Natal itu kita tidak identik dengan harus punya hadiah, punya baju baru, ya sepatu baru, dan segala sesuatu yang sifatnya baru, rumah baru dan sebagainya. Tapi sesungguhnya yang nyata yang kita bisa melihat contoh bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh buat kita. Di dalam kesederhanaannya dia lahir untuk engkau dan saya. Bagaimana kondisi kita hari ini di malam Natal ini? Bersekutu dengan keluarga kecil kita, duduk bersama-sama menikmati kasih, secangkir kopi, secangkir teh, dengan ucapan penuh syukur kita bahwa Tuhan itu sangat baik. Dari kitab Titus kita belajar, kasih karunia Allah menyelamatkan semua orang. Yang dilakukan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Kejatuhan mereka telah menyebabkan Tuhan harus memiliki satu planning, satu rencana yang agung. Rencana inilah yang hanya bisa dan satu-satunya yang bisa dan mampu menyelamatkan engkau dan saya hari ini. Sukacita Natal itu tidak ada artinya, tidak akan memberikan dampak jika Yesus tidak pernah lahir ke dalam dunia ini. Jika malaikat tidak mengabarkan kabar baik, maka tidak ada orang Majus datang sujud menyembah, memberikan persembahan yang begitu berharga. Emas, kemenyan, dan mur. Melambangkan persembahan yang sempurna yang manusia dapat berikan. Tuhan Allah memberikan gift hadiah yang sempurna, yaitu anak yang tunggal Yesus Tuhan kita. Dia datang ke dalam dunia ini. Itulah bukti dia tidak sekedar hanya janji semata. Apa yang Tuhan Allah janjikan, dia tidak hanya sekedar janjikan, tapi dia genapi. Dan dia genapi itu ketika Yesus lahir ke dalam dunia. Kelahiran Yesus sekaligus mengalahkan iblis. Iblis berpikir, sudahlah manusia ini dengan segala keturunannya akan binasa. Dan memang pasti akhirnya akan binasa, masuk ke dalam neraka. Dan janji-janji itulah yang ditunggu oleh umat manusia di tengah kegelapan malam. Semua orang menunggu kapan janji itu akan ditepati. Namun di satu malam, ketika malaikat mengabarkan kabar baik itu, dan kabar itu tersiar sampai ke seluruh bumi. Dan hari ini kabar baik itu telah sampai di setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kesederhanaan Kristus lahir di kota Bethlehem, di kota Daud. Dia memilih dilahirkan di sebuah palungan yang sangat sederhana. Adalah tempat makanan ternak. Dia lahir begitu bersahaja. Kesederhanaan ini menggambarkan hati engkau dan saya hari ini. Tuhan mau lahir di hati kita. Orang yang berdosa. Orang yang tidak layak. Tetapi diperlayakkan Tuhan. Kenapa demikian? Karena engkau dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Karena begitu berharganya kita semua. Maka Yesus mau lahir ke dalam dunia ini. Dunia yang dia ciptakan. Engkau dan saya dinefeskan Tuhan. Dan dibentuk serupa dengan gambaran Allah sendiri. Sedangkan makhluk ciptaan yang lain, kalau kita melihat bagaimana Tuhan hanya berfirman. Ketika dia berfirman jadi. Terang dan gelap jadi. Tumbuh-tumbuhan, hewan semua jadi. Alam semesta Tuhan ciptakan, Tuhan create. Dari belum ada menjadi ada. Hanya engkau dan saya yang Tuhan cipta sangat berbeda. Makhluk yang lain tidak pernah dinafaskan nafas kehidupan. Tapi hanya engkau dan saya hari ini mendapatkan anugerah begitu spesial. Nah, oleh karena itu, ketika Yesus lahir dalam dunia, itu adalah persembahan Natal terbaik sepanjang masa, sepanjang tahun. Dan kabar baik inilah, di malam Natal ini kita merenungkan sejenak. Sudahkah Natal itu hadir di hati setiap orang hari ini, termasuk engkau dan saya? Apakah kita setiap tahun merayakan Natal dengan menghambur-hamburkan apa yang kita miliki? Kita berfoya-foya, kita berpesta pora.
Yesus tidak melakukan pesta pora. Yesus lahir dalam kesederhanaannya. Dan firman Tuhan dalam Titus menyatakan bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kesempatan ini Tuhan berikan untuk engkau dan saya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di malam Natal yang berbahagia ini, berkumandang puji-pujian, ucapan syukur. Esok hari kita akan mendengarkan renungan Silent Night. Malam kudus, sebuah pujian yang kita naikkan, kita lantunkan sepanjang tahun. Pujian yang syarat makna, nilai-nilai kehidupan. Dengan demikian kita menyadari bahwa Yesus bukan lahir untuk satu bangsa, tapi Yesus lahir untuk semua orang, termasuk engkau dan saya. Sudahkah malam hari ini kita merasakan dan mensyukuri bahwa kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini adalah warta yang gembira yang seharusnya semua orang dengar. Sudahkah malam hari ini kita mau ambil bagian untuk mengabarkan kabar baik? COVID-19 ini membuat banyak orang stres, banyak orang kehilangan pengharapan. Banyak orang tidak percaya bahwa COVID ini akan segera berlalu. Banyak orang juga tidak percaya bahwa akan ada vaksin yang begitu ampuh untuk mengatasi wabah ini. Ada begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan banyak orang. Karena wabah ini sudah menerpa, menjangkiti lebih dari 200 negara di dunia. Tapi hari ini ada kabar baik. Bahwa jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Apapun juga yang terjadi. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel. Ada 10 tulah, tapi Tuhan pelihara. Bangsa Israel dikejar-kejar. Tapi Tuhan juga menyertai. Musa memimpin bangsa Israel. Dan selalu saja Tuhan ambil bagian dalam sepanjang kisah hidup kita hari ini. Baiklah, sekali lagi tanggal 24 adalah malam kita boleh bersama-sama merenungkan akan kasih Tuhan. Akan kebaikan, kemurahan Tuhan. Kelahiran Yesus memberikan dampak untuk semua lapisan masyarakat, termasuk engkau dan saya. Nikmatilah kelahiran Kristus. Dan Tuhan katakan pada kesempatan malam hari ini, jangan takut, karena dia sudah lahir. Dia mengalahkan iblis. Dan pengharapan yang pasti itu dia berikan untuk setiap kita malam hari yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia sudah menyerahkan dirinya. Kristus Yesus menyerahkan dirinya untuk kita semua. Di ayat yang ke-14 dia katakan, dia menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi diri suatu umat kemuliaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dan dikatakan di dalam ayat ke-15, beritakanlah semuanya itu. Malam hari ini saya memberitakan kabar baik ini. Dan kabar ini biarlah diteruskan oleh saudara-saudara sekalian. Ada kabar baik. Ada kabar baik, Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Dan dia sungguh baik untuk setiap orang. Bagaimana saudara? Saudara mau berbagi sukacita dengan saudara-saudara sekalian, keluarga, teman handai tolan di malam yang penuh rahmat ini? Jangan pernah takut. Biarlah saya berdoa dari mimbar ini, kiranya Kristus Tuhan mengubah hidup saudara, memberikan pengharapan yang pasti di dalam menjalani tahun demi tahun yang akan datang. Yang orang berkata belum ada kepastian, tapi saya yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada kepastian, ada solusi, ada jalan keluar. Apapun hari ini pergumulan hidup saudara, mari dalam sama Tuhan, sujud menyembah Dia di malam Natal ini, dan katakan, Tuhan, aku mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini, untuk kesehatan, untuk pemulihan yang Tuhan berikan, untuk penyertaan Tuhan, untuk keluarga, untuk bisnis, untuk pekerjaan, untuk sekolah, untuk kuliah. Apapun juga yang kita lakukan hari ini, bukankah Tuhan sangat baik menyertai hidup engkau dan hidupku? Tuhan sangat baik. Dan diberkatilah sekali lagi untuk semua orang yang mendengarkan renungan malam Natal 24 Desember 2020. Diberkati sekali lagi semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan diberkatilah setiap orang yang hari ini bersama-sama dengan kami merayakan malam Natal dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi dari mimbar,
Selamat menikmati Natal di tahun 2020. Kita masih tetap belum bisa bertemu muka, tapi kita berdoa biarlah vaksin yang sudah ada di Indonesia dan tahun-tahun yang akan datang, terutama di awal tahun, sudah mulai akan terjadi bantuan dari pemerintah yang diberikan secara gratis untuk setiap orang untuk dilakukan vaksin. Kita berdoa terus untuk pemerintahan kita, berdoa untuk Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, kementerian sampai perangkat desa. Kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk semua orang. Dan biarlah malam Natal ini memberikan damai sejahtera untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam Natal ini Tuhan Engkau mengingatkan bahwa Tuhan sudah selesai berkarya bagi umat manusia. Tuhan hadir di dalam dunia, di dalam kesederhanaan. Terima kasih Tuhan juga mau lahir di dalam hati kami yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan segala kesalahan dan dosa. Namun demikian Tuhan, Engkau mau hadir di dalam setiap hati kami, umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-janji Tuhan, untuk pengharapan dan kepastian yang Tuhan berikan. Dan kami mengucap syukur dan kami tidak bisa memberikan kado terindah kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah kado yang terindah bagi kami umat manusia. Karena dengan lahirnya Tuhan, kami tahu pasti bahwa kami akan kembali kepada Engkau satu hari dengan satu jaminan kepastian surga menjadi milik setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada hari ini yang tidak bisa merayakan Natal di tahun-tahun seperti sebelumnya. Yang hari ini mungkin Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, ada yang sedang di dalam musibah bencana alam, yang tidak bisa merayakan Natal, tidak bisa merenungkan malam Natal. Kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami dimanapun di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia, yang mengalami masalah-masalah karena situasi, keadaan alam yang tidak memungkinkan mereka bersama-sama. Karena situasi COVID-19 juga tidak memungkinkan kami untuk berkumpul secara masif, secara banyak orang. Tapi kami berdoa Tuhan untuk setiap hati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera, sukacita Natal di malam Natal ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.